Selamat pagi, perkenalkan nama saya Risna Mawati Gule, NIM 8558409113. Saya mahasiswa semester 5 di Pogjar Mendehe, Kabupaten Nias Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar, khusus di kelas 6, pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, maka terlebih dahulu kita awali dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Baik, silakan maju ke depan. Terima kasih. Seperti biasanya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami sekalian. Silakan dengarkan namanya dan silakan dijawab hadir bagi yang hadir hari ini. Kita mulai. Rini Gule, Friska Gule, Yanto Gule, Theodora Waruwu, Sastra Waruwu. Baik, semuanya hadir hari ini. Silakan dipertahankan kehadirannya setiap masuk pada pembelajaran yang Ibu asuh, supaya tidak ketinggalan pada pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, minggu yang lalu kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hari ini, untuk lebih semangat dalam belajar, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana, setuju? Baik, kita mulai. Saya undang anak-anak kami untuk bangkit berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak-anak, kira-kira minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kita belajar tentang berbagai macam bencana alam. Nah, apa saja yang termasuk bencana alam? Iya Rini, betul sekali. Salah satunya adalah gempa bumi. Apalagi selain gempa bumi? Iya, tsunami. Apalagi? Iya, tanah longsor. Betul sekali. Itu merupakan berbagai macam bencana alam. Pintar anak-anak Ibu, pasti sudah belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 6 pembelajaran 2 dengan tema wirausaha. Kira-kira ada yang tahu tidak arti daripada wirausaha? Nah, wirausaha mempunyai arti pada umumnya, di mana wirausaha ini merupakan seorang wirausahawan yang memulai dan mendirikan usaha bisnisnya sendiri. Nah, wirausaha ini juga terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah wira dan yang kedua adalah usaha. Di mana wira mempunyai arti pejuang, berbudi luhur, berwatak agung, dan berani. Sedangkan usaha adalah suatu perbuatan atau berbuat sesuatu dan bekerja. Sehingga jika digabungkan kedua kata ini menjadi satu kata, yaitu wirausaha, mempunyai arti sebuah pejuang yang melakukan suatu pekerjaan. Itu yang dinamakan dengan wirausaha. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga adalah dengan mengamati gambar
bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Keempat, dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Yang kelima, dengan membaca teks berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, baik itu ekskul, lomba, dan lain-lain, secara cermat dengan membaca teks secara berdiskusi. Keenam, dengan membaca teks berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, baik itu ekskul, lomba, dan lain-lain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sistem belajar kita hari ini adalah sistem berdiskusi. Jadi minggu yang lalu, Ibu telah membagikan kelompok. Jadi silakan bergabung dengan teman-teman kelompok, maka kita akan berdiskusi pada hari ini. Anak-anak, materi hari ini kita belajar tentang tematik yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Di mana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita belajar tentang menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Sedangkan dalam pembelajaran IPS, kita belajar tentang menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan di mata pelajaran IPA, kita belajar tentang menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Anak-anak, kita harus tahu bahwa Indonesia memiliki peran dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Nah, seperti apa peran dan posisi bangsa Indonesia dalam perekonomian negara ASEAN? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Peran dan posisi bangsa Indonesia dalam perekonomian negara ASEAN adalah mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui MEA, membuka pusat promosi ASEAN, menjalin kerjasama perdagangan, perindustrian, dan sektor jasa, serta menjadi lumbung padi ASEAN. Itu merupakan peran dan posisi bangsa Indonesia dalam perekonomian negara ASEAN. Anak-anak, silahkan dibaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang terdapat di halaman 1 sampai dengan halaman 2. Setelah dibaca, silahkan digarisbawahi poin-poin penting yang kalian temukan dalam teks tersebut. Setelah dicatat, dibaca teksnya, silahkan dikerjakan latihan yang ada di halaman 3. Anak-anak, kita harus tahu bahwa negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Jadi, yang menjadi tugasnya, silakan dicari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antara negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Minggu depan dipresentasikan di depan kelas. Kira-kira ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu jelaskan? Kalau tidak, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, anak-anak, materi berikutnya kita belajar tentang pengenalan berbagai macam magnet. Nah, sebelumnya Ibu bertanya dulu, ada yang tahu tentang magnet? Ataukah pernah menemukan magnet di sekitar Anda? Baik, magnet itu merupakan suatu benda
yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Dan magnet ini juga sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Itu yang dinamakan dengan magnet. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuk daripada magnet tersebut? Nah, bagi yang punya buku, silakan buka halaman 7. Di situ ada macam-macam bentuk daripada magnet. Dan yang tidak punya buku, silakan perhatikan gambar yang ibu punya. Di sini ada gambar pertama, di mana gambar pertama ini merupakan bentuk magnet batang. Ya, ini yang disebut dengan magnet batang. Kemudian di sebelahnya ada magnet silinder. Di sebelahnya lagi bentuknya magnet jarum. Di bawahnya ada magnet ladang dan di sebelahnya ada magnet lingkaran. Itu macam-macam bentuk daripada magnet. Anak-anak, untuk lebih paham tentang magnet ini, silakan dibaca teks mengenai sejarah magnet di halaman 8. Setelah dibaca, silakan diskusikan bersama teman kelompok di mana Anda menemukan magnet dan apa yang Anda ketahui tentang magnet. Silakan didiskusikan bersama teman-teman kelompok. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang berbagai lomba pameran negara-negara ASEAN? Mengapa peserta didik diwajibkan untuk mengisi formulir sebelum mengikuti lomba? Ada yang tahu? Iya, karena formulir itu berguna untuk mengumpulkan data dan mengetahui jumlah peserta lomba serta sebagai lembar pertanggungjawaban. Itu merupakan kegunaan daripada formulir. Anak-anak, silakan buka halaman 10. Di situ ada latihan. Coba diskusikan bersama teman kelompok tentang apa itu formulir, kegunaannya, dan apa saja jenis daripada formulir. Silahkan diskusikan dengan baik. Untuk lebih paham, silahkan lihat contoh formulir yang ada di halaman 11 dan 12, atau coba perhatikan formulir yang ibu punya. Di sini ada formulir A dan formulir B. Di mana formulir A ini merupakan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN yang terdiri dari identitas diri, nama lengkap, umur, dan seterusnya. Begitu juga formulir B, terdiri dari identitas, nama lengkap, dan seterusnya. Nah, yang menjadi tugasnya, silahkan cari perbedaan antara formulir A dengan formulir B, kemudian apa kegunaannya, dan apa tujuannya. Minggu depan, silahkan dipresentasikan di depan kelas bersama teman-teman kelompok. Kira-kira dalam materi yang ibu ajarkan hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup karena waktu juga sudah mau habis. Maka silahkan belajar dengan baik di rumah. Silahkan pelajari materi yang ibu ajarkan hari ini, karena minggu depan ibu ingatkan. Dan jangan lupa tugas-tugas yang ibu kasih ke kalian, silahkan didiskusikan bersama teman kelompok. Minggu depan dipresentasikan di depan kelas. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, maka kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Ya ahohu.